Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan mencoba fitur notes. Kita akan menjelajahi, mengeksplor fitur notes di Huawei MatePad 11.5 Papermate Edition. Di sini kemarin kita sudah mendapatkan M Pencil ya, M Pencil generasi 3 ini yang Nearlink, yang sudah dibahas juga ya, bahwa ini tidak ada ininya di sini ya. Jadi harus pakai harus pakai dock ini. Saya pakai dock ini, beli lagi terpisah. Ini kalau teman-teman ada yang kesulitan, kenapa nggak bisa pakai dock, bisa di tiga. Nah, cuman kelemahannya, kita bahas dulu kelemahannya ketika sudah mati atau beberapa menit tidak aktif. Nah, ini pensilnya juga ikut tidak aktif. Maka solusinya kita menancapkan kembali docknya ini di Type C. Nah, sampai dia berkedip nih ya, ini warna merah, lalu kita tempel seperti ngecas sampai warnanya hijau. Nah, sudah hijau berarti sudah tersambung, kemungkinan sudah tersambung tuh. M Pencil 39%. Oke, karena sudah, saya cabut dulu deh. Kita akan pakai. Nah, sekarang bisa dipakai tuh seperti ini. Kita akan explore notes, catatan, bagaimana membuat catatan di Huawei MatePad ini. Untuk membuat catatan baru ya, untuk membuat catatan baru kita tinggal klik yang ini, atau kita bisa membuka catatan, misal punya catatan di sini, di file, misal punya catatan di sini ya, ada buku ebook misal, karena saya belum ada. Nah, di sini ya kita bisa buka ini, misalnya yang ini, getting start, not maka hanya sekali. Nah, dia langsung akan terbuka di sini di notes tersebut. Nah, ketika yang ini tab-tab ini dia berupa tab. Kalau misalnya ada yang yang pernah kita buka dan tidak kita tutup, nah nanti di sini dia ada tuh catatan-catatan. Misalnya ini catatan kajian. Nah, catatan-catatan seperti ini. Jika teman-teman ini saya deketin ya, biar agak lebih dekat, biar ke layar. Gitu, ini catatan-catatan yang belum di close, dia akan ada seperti itu teman-teman, untuk membuka catatan. Kita mulai, kita mungkin akan buat catatan baru di sini. Nah, kita tinggal klik aja tanda plus. Di sini ada catatan baru, folder baru, import gambar bisa, import PDF juga bisa, atau import HiNote. Ya, kita akan buat catatan baru. Nah, langsung muncul tampilan masukkan nama catatan. Ya, misalnya di sini coba gitu ya. Di sini kita coba atau tes lah. Tes catatan.
Udah. Nah, di sini tampil ada sampul. Kita bisa pilih sampulnya banyak. Ada sederhana tuh seperti ini, sampulnya banyak juga tuh. Ada pola. Ini tergantung kesukaan kita terhadap desain, mungkin karena saya orangnya yang tidak terlalu memperhatikan desain, yang penting asal suka seperti itu. Nah, ini untuk klasik. Nanti ini kan yang akan tampil di depan ini, yang di depan ini nih teman-teman nih ya. Ulangi ya. Ini untuk sampul, ada klasik, ada ilustrasi seperti ini, ada pemandangan. Nah, ada cuma, dan untuk yang ini pakai khusus ya, namanya apa namanya, kita bikin sampul sendiri. Untuk sekarang kita pilih yang sederhana saja. Nah, yang ini nih agak bagus. Oke, ininya untuk di sebelahnya ini untuk ukuran kertas, sehingga kita bisa landscape ataupun potret ya. Kalau potret berarti ini nih harus dibalikan. Nah, untuk saat ini kan ini landscape, kita pilih yang landscape. Nah, ukurannya tablet. Ini untuk warna kertasnya bisa dipilih. Ini putih, nanti jadi putih. Ini untuk yang defaultnya cream, dan juga ada kremnya lebih tua dan hitam. Untuk memilih lebih banyak warna bisa, atau kita bisa apa namanya, copy warna misalnya dari sini. Warnanya jadi apa namanya, sesuai dengan yang kita tunjuk. Ini apa ya namanya, lupa saya. Nah, ini untuk kertasnya, kita kertas putih saja atau kertas hitam boleh, kertas putih deh. Lalu ada rencana, ini bentuk tulisannya seperti ini, bentuk kertasnya menulis, ini rencana ya, seperti to do list. Tapi rencananya ini manual atau jenis pekerjaan edukasi, ada beberapa macam. Nah, kita pilih lagi ke dasar. Nah, untuk kosong berarti dia polos ya, polos kertasnya. Kita lihat, nanti kita bisa ganti. Nah, sini ini untuk kertas yang kosong. Nah, untuk mengatur kertas yang lainnya juga kita bisa pilih yang ini kurang bagus ya, pilih yang ini untuk memilih kertas yang seperti tadi, misalnya garis lebar. Kita oke, maka garisnya lebar. Lalu kita pilih barisnya yang sempit, maka dia lebih sempit. Atau titik-titik, dia seperti ada titik-titiknya di sini. Atau ini untuk yang dasar ya, grafik kecil, kotak-kotak seperti ini. Atau juga ada grafik sedang. Untuk dasar nanti disesuaikan saja teman-teman untuk pemilihan kertasnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Atau mungkin pilih yang baris sempit ini. Nah, di sini ada menu, beberapa menu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti di sini juga ada menu lagi. Nanti kita explore satu-satu. Nah, ini untuk pensil. Misalnya contoh ini ya, catatan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk ukuran pensil yang seperti ini, yang di tengah.
Nah, untuk warnanya bisa diganti. Nah, seperti ini. Kita tulis lagi catatan. Nah, itu untuk pensil yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ini ballpoint. Kalau ini pulpen, tadi ini ballpoint. Kita bisa ubah juga ukurannya. Kita coba. Nah, ini lebih nyata. Catatan. Tulisannya kurang menarik ya teman-teman, tapi ya ini tulisan saya. Harap dimaklum. Nah, kita lihat ya, kita pakai warna merah, kita perbesar jadi 7 misalnya. Maka dia akan seperti ini, catatan. Ya, disesuaikan. Ini, untuk ballpoint, ini untuk pulpen, dan ini untuk pensil. Ada juga pensil. Jadi kita menulis seolah-olah pakai pensil. Kita tulis lagi di sini di atas. Catatan. Jadi warnanya warna pensil. Coba kita warnain apa ini, hijau. Catatan. Jadi seperti pensil, nggak terlalu nyata tapi ada terlihat gitu. Ini untuk pensil ada 3 jenis. Ini juga bisa ditambahkan ke favorit nanti. Nah, di sini favorit, terus ini tampilkan bilah favorit, maka dia akan muncul di sini. Tapi menurut saya ini mengganggu tulisan seperti itu. Tapi ada juga yang kayaknya nyaman seperti ini. Kita pakai aja dulu buat contoh. Terus yang kedua ini stabilo ya. Stabilo. Ini stabilonya ada yang mulai spidol, ada yang stabilo. Kita coba yang ini. Yang stabilo, spidol, kita lihat di sini. Nah, jadi dia seperti ini. Kita akan stabilo seperti ini. Ini untuk dua-dua, untuk apa namanya, ke apa namanya ya, ketebalannya atau apanya gitu ya. Ini namanya digantung ini. Nah, seperti ini, catatan. Nah, ini untuk tulisan. Tapi misal ya, kita ke sini, kita punya ini. Nah, kita mau stabilo di sini. Misalnya shibron bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi hujratin dobbin taba'tumuhum. Kita ingin stabilo dari sini. Nah, kita stabilo saja. Nah, jadi kalau ditahan dia akan lurus seperti itu. Kalau diginiin ya biasa, seperti biasa seperti itu. Ini untuk spidol. Sedangkan untuk stabilo bedanya seperti ini. Kita perbedaan antara stabilo dan spidol ya teman-teman. Untuk ininya. Nah, misalnya di sini An-Nawawi berkata ini maksud dengan sejengkal. Kita tahan. Nah, dia akan otomatis berada di belakang catatan. Gitu ya. Nah, misalnya ini untuk spidol. Nah, ini untuk yang stabilo. Nah, dia otomatis berada di belakang catatan. Itu perbedaannya. Nih, tuh belakang. Kalau ini kan yang spidol di atasnya. Seperti itu untuk stabilo. Kita kembalikan ke pengaturan awal. Lalu ini ada penghapus. Nah, penghapus ini tentunya untuk menghapus tinggal di ini aja, nanti dia akan terhapus seperti itu. Ini untuk menghapus, jadi hapus itu untuk penghapus. Bisa juga ini ukurannya kita atur atau hapus goresan. Coba kita coba ini hapus. Nah, jadi menghapusnya bukan seperti penghapus. Jadi nah, 1 kali goresan dia terhapus. Misalnya T
tadi ada 2 kali goresan kalau nggak salah ini ke bawah dan ekornya tuh, ini yang kedua. Nah, kalau ini ada 1 goresan berarti semuanya tuh, itu menghapus dengan goresan. Nah, kita ini lagi hanya hapus stabilo. Nah, ini kita hapus stabilo misalnya yang ini, hanya jadi stabilonya saja yang terhapus. Gitu, sensitif tekanan, sensitif. Oke, itu untuk ini bersihkan goresan, semua catatan kita akan hilang. Nah, kita catatan lagi. Jadi untuk menampilkan ini 2 kali, 1 atau 1 kali juga bisa sebenarnya tuh. Cuman kalau nggak muncul 2 kali bisa. Oke, kita tulis lagi ya. Catatan pakai bolpen. Catatan. Oke. Ini untuk penghapus tadi kita sudah explore. Lalu ada ini namanya apa ya? Oh, lasso. Ini lasso. Ini ada beberapa fungsi untuk memindahkan catatan atau bisa memisahkan. Misal contoh ya, kita lasso. Nah, sini langsung ada ukuran. Tapi kalaupun tidak ada, kita bisa pindah nih. Nah, misalnya jadi di bawah. Oke. Nah, kita ini tekan sembarang, jadi di bawah. Kalau tanpa lasso tidak bisa. Kita lasso lagi yang ini misalnya potong. Nah, jadi potong cuman segitu, terus kita di sini ditekan lama, kita tempel jadi caknya di sini gitu. Nah, itu untuk lasso. Kita kembalikan lagi di undo, lalu kita lasso. Misal kita lagi ya, tadi untuk potong salin sama hapus, kita bisa hapus tuh. Kemudian kita bisa apa lagi nih dengan lasso? Hapus, ubah ukuran ya, misalnya dia jadi lebih besar 1. Misalnya kita ubah ukuran ini, kita ubah ukuran C-nya saja jadi lebih besar. Oh, ini ke bawah, harus agak, nah, ubah ukuran. Oke, kita bawa di sini. Oke. Nah, ini dia sudah berubah, C-nya saja yang besar. Atau kita bisa lakukan aksi lain, misalnya apa? Warna kita bedakan, yang A kuning, yang T-nya mau kita yang tema kita mau hijau misal, yang A mau diwarnain ungu, yang T mau diwarnain biru. Nah, jadi berwarna. Seperti itu untuk lasso. Masih banyak fiturnya, coba kita cari yang lain. Bisa copy ya, kita copy aja nih ini, karena ini tulisannya agak salin, sini tempel. Nah, kita apa lagi, ini kita bisa main nih di lasso. Jadikan teks seperti, nah,
seperti ini, sisipkan. Nah, jadi ada di sini catatan. Catatan tuh. Kalau kita bisa nulis contoh pakai ini ya. Ini adalah sebuah catatan ya, kita pakai lasso ini semuanya, lalu kita jadikan teks. Nah, sisipkan. Nah, maka dia muncul di sini. Nah, ini adalah sebuah catatan. Seperti itu gunanya. Lalu mungkin ada kegunaan lain lagi. Kita lihat, tambahkan ke kerangka catatan. Kita coba berhasil ditambahkan, tapi di mana nih? Oh, di sini mungkin ya, catatan kerangka. Tidak ada nih. Mungkin nanti teman-teman bisa ngoprek sendiri. Saya lewat saja yang itu, yang ditambahkan ke kerangka, maksudnya apa. Nah, kita lihat nih, kita bisa berbagi. Nah, bisa berbagi ke Bluetooth, email. Jadi tulisan catatan ini yang di lasso itu bisa dibagikan atau bisa disimpan. Misalnya tuh, jadi ketika kita periksa galeri, sudah ya, kita periksa galerinya. Kita periksa galeri. Gambar. Nah, ini ada tuh catatan dengan nama DKK. Dan juga bisa nanti dibuat lagi ke catatan, ditambah lagi seperti itu. Mana untuk catatan ini? Kita masih ke lasso. Nah, ini ada teks, jadi kita bisa nulis misalnya hari ini nah di situ saya bisa langsung banyak juga membuat catatan lengkap, tapi nulisnya harus sama. Nah, di sini catatan lengkap. Jadi kita nulis jangan nanti hasilnya seperti ketikan itu. Untuk yang menu T ini teks, nanti juga bisa diatur ini menunya, tulisan tangannya ya, apakah free script ya, tulisan tangan. Nah, nanti bisa di translate. Nah, bisa dihapus. Nah, itu ya. Oke, misalnya tanah tak. Nah, seperti itu untuk teks. Lalu ada ini bentuk. Jadi kita bisa membuat bentuk apa nanti jadinya lurus. Contoh seperti ini. Nah, dia akan otomatis jadi kotak, atau kita buat bulat. Kita buat lagi. Nah, sama. Kita buat lagi. Nah,
kita bisa buat lagi, atau buat segitiga, atau buat ketupat. Nah, jadi ini membuat bentuk warnanya bisa berubah-ubah gitu. Polygon segi 5, atau bisa mengambil foto dari sini ya, seperti ini, bisa mengambil gambar dari manapun kita buat seperti itu. Atau juga kita bisa membuat mengambil cuplikan gambar. Contoh misalnya di sini kita buka ya, lalu kita pindahkan. Gimana caranya? Misalnya daun ya, kita gambar daun seperti itu. Nah, ini ada gambar daun. Nah, kita untuk di Huawei Mate PM Pencil ini kita klik 2 kali sini, tek. Nah, muncul, lalu ambil cuplikan. Lalu kita tinggal seleksi dengan cara vertikal, ini diagonal. Nah, ambil cuplikan. Nah, dia akan otomatis melingkari sini, lalu kita simpan di sini, bawa ke panel di sini. Kita kembali lagi ke catatan. Nah, di catatan di sini kita bisa seret sini ke bawah. Nah, langsung di Super Hub ini ya, namanya Super Hub. Nah, ini kan sudah numpuk. Bagaimana cara menambah halaman? Nah, di sini ada halaman baru ya, kita klik yang sini. Nah, ini Super Hub-nya bisa kita tutup di sini. Oke, tutup aja dulu. Ini jadi halaman baru. Kita klik lagi seperti itu. Kita bisa pindahkan ke halaman baru. Ini bisa dipotong, bisa juga dihapus, dipangkas khusus, pangkas segi 4. Pangkas khusus itu seperti ini. Jadi yang tidak terkena nanti dia dikonfirmasi. Nah, hanya seperti ini untuk pangkas khusus. Itu untuk gambar ya, bisa ngambil dari foto atau pilih dari galeri. Nah, di sini foto yang dibuka juga akan tampil. Lalu di sini menu zoom ya, bisa perbesar. Nah, perbesar yang mana? Yang sini bagaimana nih? Ini dia membentuk split layar gitu. Di area yang mana yang mau diperbesar, seperti itu. Nah, ini untuk tangan nih. Nanti kalau misalnya ini diaktifkan, ini tidak aktif, hanya pakai pensil, tapi tangan tidak bisa, dia hanya menggeser, men-scroll. Tapi ketika ini diaktifkan, maka tangan pun akan berubah menjadi pensil, seperti itu gitu. Seperti itu untuk tangan. Kita aktifkan lagi. Terus menu apa lagi? Nah, di sini menu voice ini belum saya gunakan. Menu ini bisa merekam tes kita sedang membuat contoh catatan. Kita tes. Nah,
ini bisa disisipkan. Gimana cara menyisipkannya? Nanti saya belum tahu nih cara menyisipkannya, tapi kalau merekam seperti ini, nah, suaranya ada tadi. Lalu apalagi, ini semua menu sudah. Oke, misalnya kita punya catatan di sini. Nah, kita sedang mencari di sini, tapi kita sedang membahas apa gitu. Ya, kita besarkan, misalnya munculnya orang yang mengkasih Nabi di antara kiamat yang munculnya Nabi. Nah, kita ingin membuat catatan tapi berbeda. Nah, maka caranya kita di sini, di halaman ini, di halaman 115 contohnya ya. Lalu nah, di sini kita tahan, lalu sisipkan halaman kosong. Nah, maka akan itu sebagai catatan. Misalnya kita mencatat apa, misalnya tanda ini ya, tanda kiamat nomor 7 misal, terus kita catat dan seterusnya. Untuk menambahkan halaman, untuk menghapus sama kita tekan lama, lalu hapus halaman. Nah, seperti biasa lagi. Itu untuk di misalnya kita punya PDF. Mungkin itu saja, atau ada mungkin nah di sini terakhir ya, kita bisa berbagi catatan ini setelah kita ini bisa sebagai gambar, bisa diekspor sebagai gambar. Kita lihat hasilnya, disimpan, lalu nanti kita hasilnya terakhir saja. Lalu bisa juga berbaginya melalui PDF. Catatan ini bisa sebagai PDF ya, kita simpan. Oke, lalu bisa juga diekspor. Misalnya sama sih, tapi tadi itu filenya saja, kalau ini langsung mengekspor PDF. Misalnya di sini langsung ke dokumen. Nah, kita lihat dengan klik PDF aja. Kita bukanya dengan buku saja. Dia pengen unduh, berarti pakai apa teman-teman? Pakai sudut nih. Coba kita lihat. Nah, catatan kita sudah sebagai PDF. Jadi mudah sekali buat catatannya. Oke, tadi mana? Oh, ini notes.
Itu saja teman-teman untuk saat ini. Nanti mungkin ada fitur-fitur lain di Notes, kita akan bahas lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.